Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin membahas tentang apa ya? Hari kebangkitan. Jadi ini ayat ada di Markus ya, pasal 12 ayat 18 sampai kelar guys, sampai berapa nih? Sampai 27. Nah, ini Markus pasal 12 ayat 18 nih sering umat Kristen gunakan untuk mengatakan bahwa surga kita tuh, surga mereka tuh ya, surga umat Kristen ini beda dengan surga umat Islam. Yang mana mereka pendapat kalau surganya umat Kristen itu adalah tidak kawin dan tidak dikawinkan gitu. Ya kan? Sementara surga umat Islam itu katanya penuh dengan pesta seks gitu kan. Nah, itu mereka nggak paham. Ya, nanti saya akan buat video lainnya guys. Jadi tentang surga Islam. Kenapa begitu surga Islam itu kan? Kita akan jelaskan buat videonya. Sekarang fokus ke sini guys ya. Markus pasal 12 ayat 18 ya. Jadi mereka nggak ngerti tentang apa itu hari kebangkitan. Mereka menyamakan hari kebangkitan dengan surga. Enggak guys, beda sekali. Kita akan baca ya, biar Anda paham. Jadi dimulai dari pasal 12 ayat 18 ya. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita," alias Nabi Musa ya. Jadi Musa menuliskan perintah ini untuk kita, yang itu merupakan hukum Tauratnya. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki ya mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, ya, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Jadi misal gini, saya punya istri dan saya punya adik laki-laki. Nah, saya meninggal, ya kan? Nah, istri saya tidak punya anak nih. Nah, menurut hukum Musa, hukum Taurat Musa, ya, nah itu tentu harus dilanjutkan Yesus, karena Yesus sendiri itu mengatakan ya, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi, melainkan yaitu aku datang untuk menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Sehingga dia melengkapi hukum ini dengan hukum tambahan sehingga lengkap. Jadi dia tidak mengganti hukum ini guys. Nah, jadi misalnya saya punya adik laki-laki dan saya punya istri. Nah, hukum Musa berkata kalau saya meninggal, istri saya belum punya anak, saya belum punya keturunan lah gitu kan, sama istri saya. Nah, itu adik saya laki-laki itu harus kawin dengan istri saya itu, gitu guys. Nah, agar punya keturunan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, jadi adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan, gitu kan. Demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sudah mereka semua perempuan itu pun mati gitu. Nanti mungkin bisa jadi wanitanya mandul nih guys ya. Tapi kayak gini ini jarang terjadi. Saya belum pernah dengar sih kasus kayak gini itu kan. Karena ini mungkin dulu terjadi zaman Musa gitu kan. Bukan mungkin ya. Ya mungkin dalam artian kalau karena itu hukum Musa harus diikutin gitu. Jadi kalau memang kalau apa ya, nggak bisa dipastikan. Tapi kalau berlaku seperti itu ya harus dilakukan gitu. Nah, kita nggak tahu sejarahnya ada apa tidak gitu kan, yang kejadian seperti itu. Tapi kalau ada wajib dilakukan gitu. Nah, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristikan dia. Nah, jadi gini, pertanyaan mereka inilah pertanyaan yang apa ya? Mereka ini kan tidak orang-orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Maka mereka tuh gini guys, mereka tuh pengen menguji Yesus dengan apa? Mengatakan bahwa itu nggak masuk akal itu. Karena logika mereka mengatakan kalau ketujuh meninggal, semuanya beristikan apa itu. Jadi yang mana menjadi suami perempuan itu? Karena semuanya ketujuhnya telah beristikan dia gitu kan. Nah, jadi Yesus berkata, jawab Yesus pada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah gitu. Nah, ya Yesus Yesus menyampaikan tentang hari kebangkitan. Mereka bertanya tentang hari kebangkitan. Kenapa mereka malah bertanya sesuatu yang bukan di situ kejadiannya gitu. Tapi itu kehidupan di surga ya. Sesuatu yang bukan di hari kebangkitan ditanyakan gitu. Tapi karena sesuatu yang mereka tanyakan adalah nanti kejadian di surga gitu. Sementara mereka bertanyanya
dibawa ke hari kebangkitan. Jadi kan nggak nyambung gitu. Makanya Yesus katakan kalian tidak tahu tentang kitab suci maupun kuasa Allah gitu, tidak mengerti gitu kan. Nah, lalu Yesus jawab kan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, alias hari kebangkitan itu guys ya, hari di mana belum ada pembalasan, ya. Jadi hari kebangkitan dulu, nanti baru hari penghakiman, baru hari pembalasan. Nah, hari penghakiman itu sesuai dengan kata-kata Yesus ya. Apabila anak manusia telah berada di tahta kemuliaannya, ya, kamu atau kalian, ya, kepala suku Israel akan ikut bersama aku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi nanti akan ikut menghakimi, akan jadi hakim ya, adalah Yesus bersama dengan 12 kepala suku Israel. Jadi semuanya hakim itu ada 13 guys. Yang mereka hakimi siapa? Bukan seluruh manusia, tapi ke 12 suku Israel. Berarti ada hari penghakiman nanti. Jadi hari kebangkitan, habis itu hari penghakiman, baru hari pembalasan, yaitu surga atau neraka guys. Jadi hari kebangkitan lebih awal dulu terjadi gitu. Ketika kiamat nanti kan udah semua dimatikan ya, hari kiamat semua manusia makhluk itu semua dimatikan, baru nanti dibangkitkanlah manusia dan jin. Ya setelah hari kiamat, baru setelah dibangkitkan baru mereka menunggu hari penghakiman gitu. Nanti baru habis itu hari pembalasan yaitu surga dan neraka. Jadi tidak ada cerita kawin ya di hari kebangkitan, tapi itu nanti di surga guys. Nah, jawab Yesus lagi ya. So, apabila orang bangkit dari antara orang mati, yaitu hari kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kenapa? Karena mereka itu belum waktunya gitu guys. Kalau coba menambahkan, kalau mereka kawin di situ di kebangkitan, mereka baru dibangkitkan langsung kawin, ya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka bagaimana? Sedangkan di neraka itu nanti disiksa terus kan, disiksa, dihidupkan lagi, siksa lagi. Kapan mereka menikmati hubungan suami istri gitu? Kalau kawin dan kawinkan itu terjadi pada hari kebangkitan, makanya nanti kawin dan kawinkan itu terjadinya pas di surga gitu. Udah pasti masuk surga dulu, baru ada kawin dan kawinkan. Tapi kalau di hari kebangkitan tidak, itu semuanya lagi menunggu. Kalau menunggu ya kayak malaikat di surga, duduk tenang gitu kan, mengingat Tuhan atau intinya menunggu lah gitu. Kayak coba Anda mainkan orang menunggu di ruangan antrian, mereka ngapain gitu. Tentu tidak ada yang kawin, tidak ada yang aneh-aneh gitu kan. Mereka menunggu gilirannya untuk di antrian apapun itu, mau antrian ke dokter atau apapun itu, mereka pasti akan menunggu gilirannya. Nah, mereka tidak mungkin kawin di situ gitu kan. Karena kan ya kalau nanti masuk surga, kalau masuk neraka gimana gitu. Nah, itu dia guys. Nah, jadi hidup seperti malaikat di surga. Karena malaikat di surga itu hidupnya guys. Jadi ini bukan kehidupan di surga ya, tapi hidup seperti malaikat di surga. Ini bukan hidup di surga. Ingat, ini bukan hari pembalasan, tapi masih hari kebangkitan. Jadi kita hidup di hari kebangkitan itu seperti hidup malaikatnya, seperti hidupnya malaikat di surga. Yaitu malaikat di surga itu ya, mereka tidak makan minum, malaikat itu di surga. Mereka juga tidak kawin dan kawinkan. Karena malaikat itu adalah makhluk yang beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin kan kawin dan kawinkan, manusia dengan jin. Kita kawin, kita juga dikawinkan gitu, ya kan? Nah, kalau malaikat tidak guys, mereka makhluk spesial lagi lain. Mereka tuh kerjanya hanya memuji Tuhan saja, karena mereka sudah diprogram untuk itu. Mereka diprogram dengan tanpa hawa nafsu. Jadi mereka tuh kerjanya itu, hanya memuji Tuhan. Nah itulah, jadi hidup kita nanti di hari kebangkitan kayak malaikat, hanya sambil menunggu kita memuji Tuhan gitu. Nah itu ya. Jadi nggak ada kawin dan dikawinkan itu ketika hari kebangkitan, tapi nanti di surga baru. Nah, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Arjama Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat gitu. Jadi kalau tentang kisah lengkap bangkit orang mati ini ya, yaitu hari kebangkitan itu, baca ada di dalam kitab Musa guys, Yesus. Baca, dia kamu baca dalam kitab Musa. Berarti kitab Musa atau kitab Taurat Musa itu menerangkan tentang itu, tentang hari kebangkitan. Ya itu ceritanya dalam cerita tentang Samak Duri gitu. Dan bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, ya, Allah Ishak dan Allah Yakub, ya kan? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar sesat. Jadi mereka tuh ada, padahal kitab Musa tidak mereka baca tentang hari kebangkitan. Mereka masih juga nanya guys itu. Jadi gini loh guys ya. Sesuatu tuh yang ibarat gini loh, itu kan sesuatu yang terjadi di hari pembalasan. Mereka tanyakan dari kebangkitan, kan nyambung gitu. Memang dasarnya memang nggak percaya pada hari kebangkitan gitu. Makanya saya katakan kalian sesat gitu. Oke, sekali lagi ya, surganya itu nanti tentu kita akan kawin dan kawinkan gitu.
Karena juga ada makan. Di ayat lain dikatakan ya, nanti kita akan bersama dengan Yakub, Ibrahim, Daud dan lainnya itu kita makan minum di surga, guys. Bahkan juga Allah menurunkan hidangan dari surga, yaitu roti mana kepada Musa dan pengikutnya. Di surga itu ada makan minum, guys, gitu. Kita hidup normal kayak di dunia, lebih dengan kenikmatan yang lebih gitu, nggak ada rasa sakit apa semuanya. Itu kehidupan surga gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.